kan? Iya. Oh, pasti sehat. Kak Calvin gimana? Aku sih selalu sehat. Oh selalu. Kak Prisil? Aku oke, fine aja. Fine. Kak Priska juga fine. Nah, kalau sekarang nih kalian pasti bertanya-tanya ya kan? Iya. Kita kok agak beda gitu Beda ya, tempatnya beda. gitu kan? Ternyata kita hari ini akan membawakan Kak. Nah, minggu ini kita bikin sedikit beda, yaitu kita bakal podcast. Yeay. Kita akan podcast dan kita akan berbincang-bincang bersama mengenai tema kita yang akan kita bawa nih. Apa nih temanya? Temanya apa nih Kak? Temanya itu nanti dia habis baca kita baca. Oh gitu, rahasia ya. Rahasia. Rahasia Kita kan? harus stay Stay tune. tune. Oke, betul. rahasia Betul. sekali. Nah, kalau sebelum kita masuk nih Kak, kita tanya-tanya. Maksudnya kita ini dulu pemanasan dulu. Betul. Kalau sekarang ini kita kan udah masuk di bulan Oktober ya Kak. Oktober. Berarti udah 3 bulan lagi di Januari. iya, kita akan mengakhiri 2020 dan nggak terasa nggak sih Kak kalau 2020 itu hanya kayak singkat banget. Cepet banget. 2020 itu cuma Januari, Februari, Februari, Maret. Maret, quarantine, tiba-tiba Oktober. benar banget. Habis ini tiba-tiba Natal. Iya, kayaknya berasa cepet di mall-mall tuh sudah mulai jual pohon Natal dan lain-lain ya kan. Iya. Jadi kayak nggak berasa gitu loh bahwa sekarang kita udah ada di penghujung tahun, hampir tinggal beberapa bulan lagi kita udah masuk tahun 2021. Benar. Jadi mungkin banyak yang kita alamin ya kan, nanti kita akan bahas. Makanya nanti ini terkait dengan apa tema kita hari ini supaya kita bisa apa ya namanya Kita iman kita itu semakin selain iman kita bertumbuh, kita juga bisa belajar dari tahun 2020 ini Iya, ya. apa yang didapetin sih dari 2020 gitu. Sebelumnya kita doa dulu ya. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di sini. Terima kasih juga untuk seminggu Tuhan Yesus masih mau menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan Yesus berikan, untuk hari-hari kemarin juga kami bersyukur selama ini Tuhan Yesus masih mau menyertai kami. Tuhan, berkati kami Tuhan yang mau belajar firman-Mu, yang mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini juga dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat mengerti maksud firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan baca Alkitab itu dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kalian siapin Alkitabnya, terus buka di Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacain ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia berhukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke. Jadi kalau udah dari yang tadi dibacakan oleh Kak
Kevin udah jelas banget ya, jelas bahwa hari ini kita akan berbicara mengenai seputar iman. Tapi tidak kita tidak hanya patokan hanya kepada iman, tapi kita melihat kasus-kasus di balik iman mungkin ya Kak. Iya, benar banget. Mengupas gitu kan. Karena Apa sih yang mau kita kupas ini? apa yang akan kita kupas gitu kan. Iya. Sesuai dengan tadi Kak Kevin judulnya masih rahasia sampai sekarang gitu. Apa mau dibuka Kak? Judulnya apa ya, temanya itu Temanya kita apa akan nih, Kak? berbicara tentang relationship in faith atau Oke. relasi dalam iman gitu. Aduh berat banget. Ya Agak pasti kalian berat. penasaran ya kan. Nah, tadi apa Kak? Relationship in faith. Iya, Relasi relasi dalam dalam iman. Karena kan iman. kalau di umurnya di Biskon Teruna ini kan remaja itu kan pasti banyak yang taken dengan someone gitu kan, tapi mereka belum bisa memilah gitu loh. Oke. Nah, ya benar-benar banget. Jadi itu salah satunya yang akan kita bahas. Seperti yang tadi sudah disinggung di depan di awal gitu kan, bahwa saat ini kita masih ada di dalam suasana pandemi COVID Iya. ini. Saat ini ya kan, sampai sekarang pun kakak-kakaknya masih pakai face shield, Betul. ya kan? Meskipun jarak kita agak dekat, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Karena kita udah mematuhi segala sesuatunya Iya. yang ada. Sudah Pakai cutangan, face sudah pakai shield. face shield ya kan. Nah, kalau kita berbicara COVID nih Kak, dampak apa aja sih yang udah kita rasakan selama COVID-19 ini? Kalau aku sih ya, kalau dampaknya yang pertama yang kelihatan banget adalah kelas online. Oke, kelas online. Itu kayak gimana ya? Kalau aku personally kayak kangen gitu loh masa-masa kelas offline, dimana kayak masih bisa berangkat ke kampus. Dan kalau di kampus itu lucunya ceritanya, jadi kalau saya mau naik ke kelas nih, misalnya aku kelas jam 7.30, biasa tuh jam 7.25 tuh udah pasti rame banget. Dan pasti tuh kalau naik lift tuh pasti dempet-dempetan Oh gitu. iya sama. Jadi kalau misalnya nggak dapet lift, kita tuh biasa naik tangga. Tangga. Jadi bayangin dari lantai 1 sampai lantai 7 naik tangga. Lantai 7 naik tangga. Lumayan olahraga Olahraga pagi. olahraga pagi. Betul. Jadi kangen banget ya untuk Kangen. suasana gitu ya. Iya. Kalau Kak Calvin nih, Kalau aku nih apa ya, dampak yang paling yang aku rasain ya, uang jajan aku nggak ada. berkurang. Aduh, Anda sehati sekali. Aku nggak Sekali. dapat uang jajan. Jadi kalau misalnya mau jajan gitu ya tunggu ada uang atau minta gitu kan. Maksudnya kan kalau biasanya kuliah kan langsung otomatis dikasih uang Iya, jajan. benar. Tapi Ada kalau gitu ya. tapi kalau misalnya udah nggak kuliah gini kan di rumah terus gitu kan, Iya, pikirannya jadi orang nggak dapet uangnya karena di rumah. di pikiran orang tua kan, kamu di rumah aja lu nggak Iya, ada bener. apa udah ada makanan sedia di Iya, sama semuanya kan. udah ada lah, Semua lah. udah ada, jadi ya gitu yang paling banyak masalah ini. Oh iya. Kalau aku pribadi dampaknya itu mungkin lebih ke karena kalau kuliah kan itu lebih ke ini semuanya serba online, jadi kayak hal baru yang banyak ditemukan gitu loh. Jadi kayak yang biasanya kita nggak pernah pakai Zoom terus kayak kita harus memakai sesuatu aplikasi yang harus online, belajar lagi kayak gitu kan. Nah pasti juga ada di rumah, nggak memungkiri bahwa sekolah pun juga banyak ya mungkin pakai aplikasi-aplikasi yang baru gitu kan. Zoom, terus banyak banget sih kayaknya aplikasinya. Dan bisa disimpulkan bahwa ternyata tanpa kita sadari selama beberapa bulan ini, selama COVID-19 ini kita udah keluar dari zona nyamannya kita gitu. Benar banget kan, karena kita benar-benar nyoba sesuatu hal yang baru. Iya, benar yang baru. Jadi kalau berbicara mengenai ini COVID-19 nih Kak, kalau COVID kan sesuatu hal yang real nih, nyata nih kan, nyata benar-benar ada gitu kan, nggak bohong-bohongan gitu. Dan kalau berbicara soal iman itu pasti kan sesuatu hal yang apa itu abstrak gitu ya, istilahnya yang Nggak bisa ditebak. nggak bisa kita tebak terus dan apa. Nah kalau menurut kakak itu gimana sih kayak kita melihat dari sisi yang real dengan sisi rohani iman gitu? Apa ya, kalau tentang pandemi COVID ini kan sudah
banyak dokter dan juga banyak yang relawan yang sudah meninggal gugur gitu kan karena COVID. Ketika COVID ini ada, mungkin yang menjadi satu masalah adalah mungkin ketika kita di luar, ketika kita keluar nih, awal-awalnya COVID itu, ketika kita di luar itu kan kita harus benar-benar jaga jarak gitu. Kita jaga jarak atau cuci tangan setiap saat gitu kan, kita ini takut gitu kan. Parno. Iya benar. Kita itu bisa mencurigai orang gitu. Orang ini Kita batuk sedikit aja udah langsung orang betul. cepet Batuk banget. sedikit sudah orang ini Ada apa gitu. iya ada apa gitu. Jadi kadang itu yang membuat iman kita juga goyah gitu karena memang kita apa ya, percaya pada Tuhan kalau kita dihindarkan dari COVID ini, tapi kan jangan sampai kita itu terlalu parno gitu loh. Yang penting vaksin yang terpenting itu kan kita jaga jarak, pakai masker dan apa ya, pakai hand sanitizer dan cuci tangan gitu kan. Nah, itu kan vaksin yang terpenting sekarang gitu. Dengan kita menerapkan itu, kita akan bisa terhindar dari COVID-19. Jadi apa ya, jangan sampai kadang itu parno, itu sampai imannya goyah, aduh ini aku nggak mau keluar deh, nanti kenapa itu kan ya, memang apa ya gitu kan, pokoknya jangan terlalu parno, jangan terlalu ya Pokoknya sesuatu hal yang berlebihan itu juga tidak baik kan. Jadi mungkin kita emang dianjurkan untuk tetap memakai protokol kesehatan, tapi kita juga punya kepercayaan bahwa ini semua akan segera berakhir gitu kan ya. Dan kita akan kembali ke TKP ya kan. Terus apa lagi ya? Tadi kalau ngomongin COVID nih ya, kalau aku sih ingin tanya nih. Oke. COVID ini kan kita jarang keluar rumah kan istilahnya, terus jarang ketemu teman, terus saya kan ketemu online gitu loh. Semuanya serba di rumah. Gimana nih relasi kalian sama teman-teman? Soalnya kan kita jarang ketemu gitu kan. ya Gimana? gimana Kalau kakak pribadi kan, kalau berbicara mengenai relasi dengan teman-teman itu udah pasti dalam bayangan itu pengen banget kan, apalagi zaman sekarang dengan apa ya, kayak apalagi anak-anak muda sekarang lah ya, pasti nggak terlepas bahwa kumpul-kumpul, nongkrong, terus kayak berbincang-bincang meskipun nggak ada apa-apanya juga, tapi yang penting kumpul itu udah happy gitu kan. Nah, sekarang ketika ada COVID itu ya emang sesuatu hal yang baru, dan kalau nggak bisa kita atasi akan ada rasa bosan gitu. Ya benar. Mungkin di awal-awal mungkin agak enggak ya, tapi karena mungkin kita juga takut yang tadi Kak Kevin bilang bahwa nanti akan ada parno dan lain-lain, jadi kita takut keluar. Tapi ketika udah berjalan sejauh ini, itu juga merasa bosannya itu ya apa ya, kayak pengen keluar tapi takut, tapi juga pengen keluar gitu, ketemu teman-teman dan lain-lain, padahal orang tua ngelarang dan lain-lain kayak gitu kan. Nah itu nggak dipungkiri, tapi kita emang harus bisa memanfaatkan apa yang ada gitu kan. Mungkin emang bisa keluar, tapi dengan jaga jarak, terus kayak ke tempat yang sepi lah ya gitu kan, terus tempat yang aman, terus jangan lupa cuci tangan terus apa ya, pakai face shield atau pakai masker, boleh, dan itu tidak harus mendekat gitu ya Pak. menetap Tidak terlalu mengekang iya, apa itu ya, tidak terlalu ya pokoknya tidak itulah bahasa Jawanya tuh mendekam. Apa itu? Mendekam itu tinggal terus gitu. Iya, jadi nggak tinggal diem gitu ya. Stuck di situ aja. Di rumah gitu kan. Enggak, tapi kita juga harus berekspor gitu. Tapi ketika semua serba online tuh ya, memang ketika kita pakai Zoom, kita pakai apapun itu, kita bisa
nambah temen lewat online, nambah teman chat online. Oh pasti dong. Iya, Kan semua kan sudah bener. serba online ya kan, pasti ada kan kita nggak, karena kita tidak bisa keluar ya kan, nambah temennya misal Facebookan atau IG gitu kan, pasti nambah teman gitu. Karena mungkin karena kebosanan tadi tuh bosan, ya. terus nambah teman itu kan. Kemarin ada sih aku nambah teman karena online itu kan bosen, gabut kan di rumah kan, karena nggak bisa ketemu teman-teman juga. Teman-teman di kuliah juga pada monoton gitu, pikirannya cuma kuliah gitu. Benar. Jadi ya sambil seling kita cari teman baru, bisa nambah wawasan atau nambah informasi yang apa ya, yang kita butuhin atau yang masukan apa gitu kan. Memang seperti itu. Kalau ngomongin nambah teman, aku nih juga nambah teman loh. Kalau aku lebih kayak ke istilahnya kayak foreign friends, kayak temen dia orang luar gitu loh. Kalau aku punya teman ada dari Korea, ada dari Philippines, ada dari Singapura. Nah, it was great, kayak punya pengalaman baru, punya teman baru, kayak kita bisa expand our network gitu loh. Jadi kayak punya teman banyak kayak gitu loh. Itu gimana caranya? Aku penasaran. Oh tanyain, tolong diajar, tolong Nanti diajarin. kita aku ajarin. Susah soalnya nambah teman internasional itu susah loh. Oke-okean sih sebenarnya memang. Oke ya, ya. Aplikasinya sekarang lebih banyak, maksudnya banyak banget sih aplikasi-aplikasi kayak gitu. Dan pasti ya di rumah juga enggak. Pasti punya deh. Pasti punya. Apalagi kalau yang sekarang mungkin yang lagi apa? Lagi banyak diminatin mungkin TikTok ya kan. TikTok. Kalau itu sih ngapain aja. Telegram. Kenapa ada suara apa itu ya? Telegram ya nggak sih kak? Ya, Telegram Telegram gitu juga bisa. kan. Aku ada Telegram, cuma aku nggak bisa pakai. Aku juga nggak bisa pakai. Aku malah nggak tahu itu bentuknya kayak gimana. Saking aku yang udah kayak gimana gitu ya kak. Jadi iya nggak sih. Dan banyak banget di luar sana anak-anak yang kenalannya juga semua serba online gitu. Exactly. Ya dan ya ada positif negatifnya juga gitu kan. Kalau positifnya mungkin kayak pengalaman baru ya kan. Kalau negatifnya biasanya apa sih kak kalau kita kenalan kayak gitu? Ya mungkin Kalau di anak-anak taruna zaman sekarang adalah ketika mereka sudah ada media online, mereka sudah ada aplikasi-aplikasi seperti itu, mereka kan nambah teman itu tanpa difilter. iya benar. Jadi pokoknya temen ini Terima, tampung gitu. Jadi mereka nggak ada filter gitu kan. Biar banyak notifnya. Iya, benar. Karena sepi kan gitu kan. Jadi Sepi. mereka menerima apapun teman, pokoknya ini kelihatan handsome atau cantik lah. Pokoknya langsung oke. Di IG ada yang langsung follow. Jadi kan tidak ada filter. Nah, jadi ketika mereka nanti misal nih teman kalian itu ada yang beda religion gitu kan, beda. Berat banget. Iya. Berat banget. Kadang pernah kan temanku. Mungkin kakak atau teman kakak pengalaman? Pernah temanku ini dia ini SMA. Memang dia ini orangnya suka bergaul gitu loh Kak, suka Kayak bergaul. extrovert gitu ya. Extrovert, Friendly gitu ya. friendly. Jadi ketika ada teman baru itu kan diajak ngobrol dan enak tuh langsung ditampung. Jadi temennya itu banyak gitu loh. Temannya banyak, tapi dia itu tidak bisa memfilter mana sih teman yang Mana memang yang baik, mana yang baik atau mana yang Nggak sah, nggak. iya yang memang cuma teman aja gitu loh, nggak maksudnya Kayak teman deket gitu. yang Oke, paham. ketika dia sudah masuk itu semua, dia tidak bisa memfilter, akhirnya ketika aku tahunya itu langsung dia langsung dia menjalani hubungan gitu Kak, sama dia pacaran gitu sama orang yang baru dia kenal dan itu non. Iya, ketika sudah pacaran gini aku baru tahu nih, terus aku tanya nih ke dia, kamu kenal Indah mana dari sosmed online, sudah pernah ketemu, sudah pernah jalan bareng atau apapun itu, nonton lah. Terus aku tanya itu seiman Pak.
Enggak. Dia bilang itu cuman enggak seiman, tapi terus aku bilang loh, Eman, kenapa kamu enggak cari yang memang seiman dengan kamu gitu loh, seiman dengan kita, dengan kepercayaan kita gitu. Kenapa kamu cari yang tidak seiman? Takutnya kalau misalnya anak-anak remaja zaman sekarang itu kan mereka itu bisa kena tahan gitu. Mereka kalau mereka sudah terlanjur nyaman sama dengan di posisi yang sekarang itu kan kedepannya juga nanti akan berdampak gitu loh. Dan apa namanya, hal ini mungkin udah nggak tabu lagi ya buat kita anak zaman sekarang, bahkan mungkin dari kita kakak-kakak juga pernah mungkin mengalami hal itu atau pernah menemui kasus-kasus seperti itu, dan emang bahasan ini emang berat untuk dibahas bersama ya. tapi sangat penting dan benar-benar penting untuk kita bisa mengetahui nih ketika kita berhubungan dengan orang yang beda keyakinan, beda gitu ya kan, itu sesuatu hal yang emang sulit, tapi kita harus paham dulu gitu loh di awal sebelum kita memulai suatu hubungan itu, harus mengerti gitu apa yang kedepannya tuh gimana kayak gitu kan. Dan kalau berbicara mengenai kasus ini, gimana nih pendapat kakak semisal dengan ada kasus beda agama ini, mungkin di luar sana di Gading Teruna ataupun siapapun itu, atau tidak terlepas mungkin kita kakak-kakaknya sendiri gitu kan, ada di posisi yang saat itu ya, saat yang sedang ada di dalam kondisi ini, itu apa ini? Apa yang bisa kita beri saran atau masukan atau pendapat atau apa nih kak? Kalau aku nih ya, aku sih tipikal yang picky orangnya. Kalau ngomong cowok, picky tuh kayak selektif, kayak picky tuh kayak susah pilih. Maksudnya kayak semua tuh dibanding-bandingin gitu loh. Menilai dari semuanya, semuanya gitu loh. Kalau ngomongin tentang cowok, aku itu sebenarnya sama cowok yang istilahnya kayak teman gereja pun tuh pernah istilahnya kayak bisa kayak disakiti, kayak broken heart ya, pernah. Tapi bukan berarti bahwa karena aku dan dia seiman terus dia istilahnya sama aku kayak berantem terus gak cocok, terus artinya yang seiman tuh nggak kayak nyakitin aku terus gitu, atau misalnya tapi yang beda saya kayak ya seiman nyakitin aku gitu, tapi kan nggak berarti kayak gitu, nggak semua cowok tuh sama, semua cowok tuh pasti punya bagian masing-masing, ya nggak ayo cowok kan, karena kakaknya sendiri cowok, dia itu pendapat kakak gimana nih? Kayak banyak di luar sana mungkin ada anak yang teruna bilangnya gini, alah kak, semua cowok tuh sama aja sih kak, playboy iya, tomboy iya, terus apalagi ya saya merasa cowok, saya jadi perempuan aja. Kakak mungkin mau berubah ya. Oke. Apa ya? Dari sisi cowok nih. Kalau dari sisi cowok, ya nggak bisa semua juga disalahin ke cowok dong. Oke, membela diri dong. Membela diri. Nggak bisa lah. Oke, memang kenapa kak? apa ya, ada sesuatu dan lain hal yang memang kita tuh perlu tahu. Kalau misalnya iman kita memang kalau sudah dewasa atau bertumbuh, pasti kita akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Jadi kita bisa memilih nih, kamu baik nggak buat aku. Kalau misalnya emang nggak baik ya jadi teman aja gitu. Jadi nggak usah sampai teman deket or something yang nanti kedepannya bisa sampai jangan. Mending teman deket aja buat nambah informasi, pengetahuan atau apapun itu kan bisa. Cuma ya relasi kita dengan dia itu baik, jangan sampai kedepannya sampai terusan gitu kan. Kalau menurut pandanganku sih seperti itu. Itu istilahnya iman kalian itu lagi diuji. Kalian mau milih mana ini? Kalian mau milih mana? Iman kalian tetap yang kayak iman kalian itu harus bertumbuh. Barat kalian pilih iman atau kalian pilih keinginan daging kalian gitu. Keinginan duniawi kalian gitu. Memang
dunia itu memang kasih kita tuh yang nyaman-nyaman terus. Oh benar-benar, karena kan Yang kita enak. lah istilahnya. Iya, karena kan kita juga dari daging, ketika kita memang kita tuh dikasih yang nyaman sehingga kita itu terlena, kita juga nyaman sama hal-hal dunia. Tapi kan Tuhan bilang apa yang diberikan dunia itu kan hanya sementara. Benar. Oke. Tapi yang dikasih sama Tuhan itu adalah kekal gitu. Jadi ketika kalian akan diperhadapin sesuatu yang seperti itu sebenarnya ya susah-susah gampang, itu tergantung dari diri kita sendiri. Itu memang tergantung dari diri kita sendiri. Kalian bisa nggak hadapin masalah seperti ini gitu? Apakah iman kalian akan stuck di sini atau iman kalian akan bertumbuh? Kalau misalnya kalian stuck di sini, ya berarti ada hal yang harus kalian ubah dari diri kalian. Ada hal yang harus emang kalian ubah dari diri kalian supaya nanti ketika kalian menghadapi situasi kayak gini lagi, kalian nggak akan stuck di situ lagi. Iya, oke. Tapi ini ada mungkin ya pertanyaan mungkin. Kamu wakil aja misalnya kalau kehidupan anak teruna, mereka belum sepenuhnya berpikiran mengenai sesuatu hal yang langsung rohani gitu kan. Jadi kalau bicara anak teruna sekarang, jangan umur dari Masih kayak belasan tahun. ya belasan tahun itu mereka masih berpikir sesuatu hal yang fun, yang happy, yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka merasa aku merasa aku di sini nih, aku have fun dan segala macam. Nah tapi gimana nih cara kita untuk bisa membuat mereka itu kayak nggak bahas tentang rohaninya. iya gitu, tapi sesuatu kita juga harus bisa memikirkan posisi mereka seperti itu gimana kok Kak? Kan nggak mungkin kayak di awal mereka ketika ada di dalam posisi beda agama ya kan, terus mereka harus kakak klien ngajarin aku nggak boleh gini, udah langsung putus aja kayak gini, tapi kan nggak mungkin segampang itu ya kan. Mungkin mereka juga akan ada banyak pertanyaan. Nah itu gimana tuh Kak? Aku personally itu mikirnya kayak gini sih kalau ngomongin tentang pacaran nih ya. Iya. Namanya pacaran itu pasti melibatkan hati perempuan, perasaan, ya kan? Perempuan itu lebih ke perasaan. Cowok kan lebih ke Logika, ya kan? Secara perasaan, kalau aku sih tipikal yang kayak percuma aku ketemu yang salah, kayak aku pacaran sama orang yang salah bertahun-tahun, intinya kan pasti putus. Oke. Itu healing perasaannya tuh lama pasti. Oke. Iya kan? Gak usah bertahun-tahun. Misalnya kita cuma pacaran like 3 bulan, ngerasain kayak bener-bener falling in love. Lagi kasmaran-kasmarannya, lagi masih usia belasan tahun gitu ya. Iya banyak. Bisa membayangkan Bisa ya. bayangkan ya betapa kasmaran. Gak usah ngomong kasmaran kan. Cowok yang kita sukain aja lah. Oke, ya bener-bener. Cowok yang kita sukain itu kalau misalnya nih dia bukan yang kayak dia nolak kita gitu. Pasti kita kan rasa sakit hati gitu kan, ada rasa sakit hati, udah rasa kayak aku kurang apa sama cowok ini, padahal aku udah kasih semuanya buat dia misalnya. Nah kalau aku lebih mikir kayak perasaanku gitu loh. Kalau misalnya aku pacaran sama orang yang salah, aku menghabiskan waktu bertahun-tahun sama dia tapi endingnya nggak sama dia tuh buat apa? Sama aja kayak aku misalnya udah buang waktu, udah capek-capekin hati, udah bisa kayak nangis-nangis sendiri, sakitin diri sendiri, kayak gitu-gitu loh. Kayak ngerasa tersakiti deh. Aku lebih mikirin kayak gitu. Oh mungkin kalau aku mau nambahin ya, atau Kak Kevin mau nambahin? Oke. Kalau bicara mengenai itu sih ya benar kata-kata Prisil ya kan, kita harus lebih mikir ke perasaan ya kan. Kalau kakak sih mikirnya mungkin ke lebih diri sendiri aja, terus kayak prospek untuk kedepannya itu kan. Misalnya contoh kita kan berjalan udah beda nih ya kan, nggak dipungkiri emang berbeda banget ya kan, berbeda banget. Dan mungkin dari cara pandang kita juga mungkin ada beberapa yang berbeda, cuma belum kita temukan nih karena masih dalam kondisi yang berbunga-bunga gitu kan, yang berasmaran gitu kan. Nah untuk kedepannya mungkin ya emang harus apa ya Kak, dipikirkan gitu loh.
ada yang bilang kayak gini, aku lupa siapa yang bilang, tapi kayak keinget di otak tadi bahwa ketika kita mau mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Itu benar, itu benar. Jadi kalian mau mencintai seseorang itu, lalu mau mencintai cowok itu, cewek itu, tapi kalian juga harus lihat dulu kalian sendiri itu, diri kalian sendiri. Jangan sampai ternyata kalian hanya terhipnotis atau dengan apa ya, kasmaran gitu ya, dengan yang hanya sementara nih, yang hanya di awal gitu. Tapi ketika berjalannya waktu, kalian sendiri akan merasakan suatu hal yang membuat kalian itu nanti akan sadar gitu. Nah, jadi lebih baik mencintai diri kamu sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Misalnya kamu mau mencintai orang lain tapi dirimu lagi rapuh gitu kan, ya nggak mungkin dong orang lain bisa merasakan apa yang kamu rasain. Kamu mau menyalurkan sesuatu hal yang have fun, yang happy, yang fun, tapi kalau kamunya lagi sedih, lagi patah hati gitu. Jadi harus dimulai tuh dari diri kalian sendiri. Jadi nggak bukan dari orang lain, bukan dari pasangan kalian, bukan dari orang tua ataupun dari siapapun ya kan. Jadi mulai dari diri kalian kayak gitu. Kalau apa ya, kalau misalnya udah kita ini jalan udah beda agama ya, udah beda agama, terus udah menjalani hubungan, dan ketika kalian tahu memang ketika masih di umur belasan tahun mungkin kita akan pikir kalau kita ini masih hepan aja, kita masih ya jalan seperti lainnya biasa, tapi nanti pasti nanti satu saat kita akan diperhadapkan kepada situasi yang benar-benar kamu pilih mana, kamu pilih apa Tuhanmu atau kamu pilih yang berbeda dengan iman. Pasti kita akan diperhadapkan di sesuatu yang seperti itu. Jadi mungkin awalnya itu adalah kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya memang kita sudah terlanjur, misalnya sudah terlanjur relationship sama si dia ini, Ya harus bisa dipertanggungjawabkan. harus bisa bertanggungjawabkan, dan emang kalau harus ada tindakan ya. Iya. resiko dari pacaran itu adalah sakit hati. Itu Itu udah sudah pasti. pasti, itu memang sudah pasti. Namanya Mau juga dengan beda. siapapun, mau dengan yang seiman atau tidak seiman, kalau kalian pacaran itu atau menjalani hubungan sama orang, pasti sakit hati itu pasti nanti emang ada. Pasti. Emang. Jadi kalian emang harus siap, ya kan? Apalagi yang berbeda agama itu kan lebih effortnya kan pasti akan lebih besar. Jadi kalian kalau misalnya sudah terlanjur, kalian harus pikirin nih nanti kedepannya itu bagaimana. Gak usah bicara masalah iman atau something. Kalian bisa nggak mempertanggungjawabkan ini nanti ketika kalian nanti sudah dewasa atau mungkin udah umur 20-an, ketika kalian masih sama dia ya, cuma kalian masih sama dia, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan hubungan ini mau sampai di mana. Gitu. Karena kan kita juga nggak bisa meninggalkan keyakinan kita. Jadi kalau misalnya emang harus sampai cut di situ aja, kalian harus terima konsekuensi yang dari sakit hati atau apapun itu, kalian harus bisa terima. Itu kalau misalnya sudah emang terlanjur nyemplung ya, emang sudah terlanjur nyemplung sama dia. Tapi kakak harap sih kalian mending kalian pilah dulu mana teman-teman yang emang bisa dideketin atau apapun, bisa ditemenin. Kalau memang dia sudah beda jalur dengan kita, mungkin itu bisa jadi teman. Iya, sebagai teman. Karena memang It's kalau okay, kalian mau berteman dengan siapa aja, nggak ada yang melarang gitu kan. Tapi kembali lagi ke kalian harus bisa memfilter yang harus kalian ikuti dan yang harus kalian ikuti. Ya soalnya sih kalau menurutku nih ya, kalau kita masih SMA, masih remaja tuh pacaran cuma buat have fun kan. Oke, Kalau belum aku kepikiran ke situ ya. belum kepikiran ke istilah serius gitu. Iya, loh. serius. Nah, kalau menurutku tuh have fun tuh bisa sama temen sebenarnya. Iya, nggak harus suatu hubungan kan. Nggak harus pacar, kamu bisa have fun, enjoy your life tuh sama temenmu sendiri. Jadi nggak perlu yang harus sampai mungkin ada lah rasa ini pacaran pasti. Iya, pasti Mungkin punya status gitu ya. Nah, status tuh pasti lah ini. Tapi balik lagi kalau kamu cuma buat have fun aja, mending temen juga bisa have fun. sahabat loh, Sahabat, temen curhat itu juga bisa buat have fun aja. Jadi kayak ya aku sih sebenarnya
cuman bukan melarang kalian untuk pacaran, enggak, maksudnya lebih kayak aku tuh kasihan kalau misalnya udah sakit hati gitu loh, pasti kayak konsekuensi yang kan yang ditanggung itu kan juga berat gitu. Apalagi kalian masih SMA, kalian masih baru bertumbuh dalam iman, kayak kan takutnya masa-masa kita bisa explore cari takutnya ketika nanti sudah dapat konsekuensi itu kita lagi nggak mau ini itu, kita jadi males gitu loh orangnya. Pokoknya harus jadi bad mood gitu. Jadi bad moodnya nggak ada gitu. Nah ya, kembali lagi bahwa semuanya itu berawal dari suatu hal yang ketidaktahuan, dan kita ini mencari tahu gitu kan. Dan pengen merasakan apa nih ketika aku rasain kayak gini gimana gitu kan. Semuanya berawal dari ketidaktahuan. Dan mungkin kalau kita sambungin dengan hari ini pembacaan firman Tuhan kita tentang iman ini kan di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuatu hal yang istilahnya tuh belum kita tahu nih, kayak hal itu belum terjadi, jadi masih ada di dalam harapan gitu kan. Jadi masih ngawang gitu kan, istilahnya abstrak. Nah kalau emang berbicara soal iman ini emang sesuatu hal yang penting untuk kita anak-anak pemuda lagi udah kebiasaan anak-anak teruna ya kan. Anak-anak teruna penting banget kita memiliki iman ini, karena iman ini suatu yang dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu. Kalau untuk bicara dasar berarti kan sesuatu hal yang kokoh yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, hati kita, bahwa iman ini tuh harus ada di dalam diri kita gitu kan. Dan sesuatu hal yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Suatu bukti berarti betul emang tidak bisa kita lihat, namun karena Tuhan kita menjadi bisa melihat bahwa kita sampai saat ini bisa bertahan gitu. Contoh ya kan, dari kasus tadi COVID-19, mungkin kita nggak akan tahu kapan akan terjadi, kapan akan berakhir segala sesuatu ini. Tapi kita beriman bahwa suatu saat semuanya akan selesai gitu. Semuanya akan kita mengimani ini nanti pasti akan selesai. Terus kalau untuk hubungan, kita mungkin menyambunginnya. Mungkin kalau relationship ya? Iya, relationship itu hubungan, mungkin kita mengimani bahwa suatu saat aku pasti, kalau misalnya kalian disakiti, udah disakiti ya, kita pasti akan pasti kita akan mengimani bahwa nanti kita akan dapat jauh yang lebih baik. Mungkin sekarang itu enggak, mungkin sekarang enggak, mungkin Tuhan kasih kamu hal yang memang nggak enak di kehidupan kamu itu supaya kamu tahu, supaya kamu itu bertumbuh bahwa ini tuh salah dan kamu nggak usah ngelakuin ini, dan jangan kecemplung lagi gitu. Jadi jangan jatuh dalam lubang yang sama. Di usiamu ini kamu itu harus bisa mengeksplor apapun yang kamu butuhkan. Jangan terpatok sama relationship dulu. Mungkin kita bisa fokus di pendidikan kita, atau cita-cita, atau something yang kalian inginkan, kalian harapkan gitu kan. Ya kalau mau dihubungin sama relationship, kita harus bisa mengimani bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, walaupun itu jodoh, itu pasti Tuhan itu emang sudah ngatur. Jadi kalian sabar, kalian kalian menjalani kehidupan kalian tuh dengan sesuatu yang emang kalian lagi, informasi-informasi yang kalian butuhkan itu kalian tampung, kalian tambah dulu, kalian menambah diri dengan wawasan atau ilmu yang baik. Masalah relationship itu pasti gampang, Tuhan itu pasti sudah atur. Pasti lah, kasih. Jadi itu ya benar yang tadi Kak Calvin bilang bahwa mungkin di luar sana bukan hanya kasus relationship ya Kak ya, mungkin ada kasus family ya, kayak kita bahasa Inggris terus ya, soal-soal. Jadi mungkin kasus keluarga, terus kasus dengan sahabat, atau dengan kasus apapun itu ya Kak ya. Nah percayalah bahwa apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kalian itu semua adalah
pembelajaran bahwa kalian apa ya bisa bertumbuh di dalam iman kalian gitu kan. Dan gak usah banyak-banyak dan gak usah lihat orang lain, jadi kalian sendiri bahwa sampai saat ini kalian mungkin bisa merasakan apa ya berkat Tuhan itu, yaitu salah satu bukti Tuhan bahwa itu iman kalian membawa kalian sampai kalian merasakan seperti itu, bahwa kakak sampai sekarang masih dengan keadaan sehat itu sudah sangat puji Tuhan sekali dengan kondisi COVID-19 sekarang ya kan. Terus sekolah masih kuliah masih bisa berjalan meskipun online, kita juga harus bersyukur gitu kan. Terus keluarga kita masih lebih banyak punya waktu di rumah ya kan. Terus ya itu semua Tuhan berikan itu supaya kita bisa melihat sesuatu hal yang positif, bukan kita hanya berpatokan melihat sesuatu hal yang negatif mulu gitu ya gitu. Jadi iman ini sangat penting. Sama halnya mungkin di sini ada saksi-saksi iman yang bisa kita bahas gitu. Apa ya contohnya ya Pak? Ini kayak si ini nih. Nuh Ya. Nuh, dia kan dapat perintah nih dari Tuhan, ya kan dia kan sungguh bahtera bahwa dia dibilang sama Tuhan bahwa kamu buat bahtera, apa ya? Aku akan mendatangkan, soalnya aku akan mendatangkan air hujan bah selama 40 hari. Dan dia mengimani itu, lalu dia percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang ketika Tuhan bicara seperti itu, dampaknya ketika dia nanti membuat bahtera itu pasti ada. Dan mungkin nggak spesifik yang dikatakan Tuhan gitu ya Pak. Hari Selasa tanggal ini akan terjadi gitu, enggak kan? Tapi sesuatu hal yang abstrak gitu loh. Yang kamu buat bahtera. Kalau orang-orang sekarang kamu disuruh Tuhan, kamu buat bahtera. Apa tuh? Pasti banyak pertanyaan dulu. Pasti banyak pertanyaan, gerutu dulu, bingung dulu ngapain tuh? Dipikir ya. Ngapain siang-siang ya buat bahtera? Tapi kalau Nuh ini enggak. Kalau Nuh kamu buat bahtera dulu. Sudah Tuhan bilang kamu buat bahtera. Dan Nuh menjalankan perintah Tuhan, dia buat bahtera kan, buat bahtera di atas gunung. Dan ketika bahtera itu selesai, terjadilah bencana yang akan memusnahkan dunia itu, karena memang Tuhan ingin memusnahkan dunia itu, karena memang dunia pada saat itu sudah bergumul dosa dengan banyak dosa. Iya benar banget. Jadi emang kayak gitu ya. Bisa dari Terus ada lagi Kak Henok. Ya Henok. Aku suka ceritanya Henok. Iya, kenapa tuh Kak? Supaya kita banyak mengenal Papa. Jadi kalau Henok ini dia benar-benar istilahnya berteman, bergaul sama Tuhan gitu loh. Bergaul sama Tuhan apa sih maksudnya? Bergaul sama Tuhan tuh bisa kayak in every decision, kayak setiap decision itu bahasa Indonesia apa? Decision Setiap hari atau setiap kan decision pilihan hidup, setiap pilihan hidup dia setiap pilihan hidup yang dia mau pilih itu tuh dia selalu mengandalkan Tuhan. Itu berjalan bergaul sama Tuhan itu istilahnya kayak kamu tuh anggap aja Tuhan tuh kayak temanmu. Jadi istilahnya Tuhan tuh sebelah kita, tinggal kamu mau ngomong atau enggak sama Tuhan. Misalnya kayak curhat nih ya, misalnya kan maksudnya kita enggak semua teman bisa kita percaya, ya kan? Pasti ada beberapa cerita yang kita nggak bisa ceritain. Nah, coba ceritain itu sama Tuhan. Itu yang Henok lakukan. Jadi dia itu benar-benar kayak istilahnya bergaul, berteman. Jadi nggak cuma sekedar kita tahu Tuhan Yesus siapa, tapi kita belum tentu kita mengenal siapa. Misalnya kayak artis Jennie Blackpink. Pasti tahu semua kan Blackpink? Tahu, tapi kita nggak mengenal. Kita tidak mengenal dia secara pribadi kan. Sama kayak Henok itu dia benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar kenalan. Misalnya kayak dia benar-benar mengenal Tuhan dan benar-benar bergaul sama Tuhan. Makanya sampai dia tuh nggak mati, nggak meninggal, tapi dia itu diangkat gitu. Itu saking sayangnya Tuhan itu sama Henok. Nah, terus siapa lagi nih?
Siapa ya kak? Habel ya kak? Habel. Iya. Jadi dimension. Kalau Habel itu kan kalau cerita anak-anak PA nih ya kan. Kalau Habel dan Kain kan kita berbicara mengenai suatu korban persembahan gitu kan. Dan cerita singkatnya bahwa Habel ini korban persembahannya diterima oleh Tuhan gitu kan. Dan Kain ini dia tidak diterima ya Pak? Iya. Tetapi dia menginginkan sesuatu, dia menginginkan apa namanya? Dia menginginkan korbannya dia ini adalah yang terbaik. Ternyata timbul apa ya, kayak rasa cemburu gitu kan, itu yang membuat imannya dia itu goyah daripada Habel. Habel ini hanya mempersembahkan, ini loh apa yang aku punya, semuanya yang aku punya untuk aku persembahkan kepada Tuhan gitu kan. Dan dia nggak memikirkan sesuatu hal yang apa ya, yang apa namanya, apa ya, tidak timbal baliknya gitu ya. Dia hanya memberikan, ini loh pasti buat Tuhan gitu. Iya, ya kayak itu kan. Jadi emang tulus gitu kan. Dan imannya itu membawakan dia hasil yang di luar dugaan gitu loh, yang diterima Tuhan, yang awalnya dia nggak, oke aku kasih ini aja, memberikan itu, ya ampun. Oke aku memberikan ini, tapi aku nggak akan meminta sesuatu hal yang baik, balik itu timbal balik, tapi aku memberikan yang terbaik, tapi Tuhan memberikan lebih. Nah, kita juga harus kayak gitu, kita mungkin memberikan yang terbaik yang kita punya, dan mungkin Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda lebih baik untuk kita. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah ragu bahwa apa yang kamu kasih buat Tuhan itu pasti akan diberikan kembali buat kalian. Dan terus banyak banget gitu. Terus kalau misalnya ngomongin tentang memberikan pemberian atau persembahan buat Tuhan, kalau aku sih kayak gini loh, kita itu memberi persembahan itu dasarnya apa? Sarannya kita takut sama Tuhan, takut kita dihukum misalnya, atau apa. Nah, kalau aku sendiri, kita itu dasar untuk memberikan persembahan atau apapun itu, melakukan sesuatu untuk Tuhan itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita. Nah, jadi kita belajar untuk istilahnya kayak apa ya? Jadi memberi itu bukan untuk diminta untuk didapat lagi, tapi kita memberi karena kita tuh bersyukur gitu loh atas pemberian Tuhan. Lebih tepatnya bersyukur ya kan. Jadi itu beberapa contoh saksi-saksi iman yang bisa kalian lihat dan kalian contoh di rumah untuk kalian teladanin. Dan lebih pentingnya kita punya saksi iman Tuhan Yesus sendiri yang mampu bisa punya kuasa dari sesuatu hal yang kita tidak tahu, yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat, tetapi itu semua akan terjadi ketika kita beriman. Dan mungkin di ending podcast kita ini dari segala perbincangan kita mengenai awalnya COVID-19, terus kita ngomongin relationship dari dampak COVID-19 juga gitu kan, suatu hubungan dengan relasi dengan teman, dan kita menyangkut pautkan dengan iman. Kesimpulannya apa nih Kak buat adik-adik teruna di rumah supaya mereka tetap ada dalam relationship in faith, dengan relasi dalam iman, supaya mereka tetap ada di dalam cakupan Tuhan. Gimana tuh Kak kesimpulannya? Agak berat ya pasti. Iya emang agak berat. Berat banget ya. Iya berat banget, tapi menarik dong. Menarik. Kesimpulannya banyak-banyakin kalian relasi dulu dengan Tuhan. Kalian saat teduh, berdoa ketika kalian ada masalah atau hubungan cowok itu cocok apa jadi cocok apa enggak gitu. Terus ketika kalian kalau di luar kan pandemi ini COVID-19, kalian bisa jaga jarak. Tuhan aku ini apa aku atau aku ada sesuatu nih di luar atau apakah hari ini karena doa dulu kalian minta tolongan Tuhan, kalian minta
perlindungan dari Tuhan ketika kalian menjalani itu, dengan kalian mengimani itu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan kasih jalan dan terbaik buat kalian. Yes. Pokoknya ya yang kayak Kak Prisy bilang, Betul. Tuhan itu ada di sampingmu, tinggal kalian mau bicara apa enggak. Iya, benar. Tuhan itu artinya ada di mana-mana. Ketika kalian sedang Di hati pun ada ya. ada. Jadi kalian nggak usah mau kalau berdoa nggak perlu yang banter-banter lagi. Saya berdoa Tinggal juga. ngomong aja. Tinggal ngomong dalam hati pun itu Tuhan dengar. Tuhan ini tak apa-apa tak? Tuhan ini cocok apa enggak? Iya. Itu aja karena pasti gitu, pasti nanti akan suatu saat pasti akan ada jawaban. Pasti Dan, akan ada titik. dan membiasakan diri untuk segala sesuatu yang kalian hadapi libatkan Tuhan. Gitu. Maksudnya dalam Apapun segi itu. pilihan yang kalian sedang hadapi nih, kalian lihatnya dari sisi Tuhan juga gitu. Itu penting, harus kita tambahin ya. Mungkin kakak-kakak juga akan Iya. penting buat kita ya kan. Jadi dalam segala suatu pilihan yang kita hadapi, jangan lupa bahwa ketika kita melihat segi banyak hal ya, tapi juga jangan lupa segi dari firman Tuhan kayak gitu, supaya kita nggak melenceng jauh. Iya. Dari teruna harus bisa membiasakan sih ya kan, Iya. Kak? Supaya nanti kedepannya lebih enak. Terus untuk Kak Priscil gimana nih? Aku tetap kayak membangun relasi sih, yaitu kita juga harus istilahnya juga menjaga relasi kita sama Tuhan. Iya, Memang nggak gampang. iya emang Kayak- sangat. Siapa sih yang tahan baca Alkitab 1 jam? Pasti orang pun struggling gitu. Iya, Kita pun benar. sendiri pun pasti struggling. Kita pernah merasakan pernah merasakan gitu loh. Tapi itu tuh bakal worth it gitu loh, Iya. bakal worth it at the end gitu loh. Di akhir pun pasti bikin kalian tuh lebih dekat sama Tuhan tuh rasanya pasti beda gitu. Iya. Coba seminggu tuh kalian saat teduhnya rajin, terus doanya rajin, terus coba baca Alkitab. Itu kayak vibes-nya itu beda. Iya benar. Apalagi kan waktu pandemi ini kan Heeh. pasti banyak waktu luang. Banyak waktu luang, jadi ya belajarlah untuk punya waktu sama Tuhan gitu loh. Penting. Ya, heeh. Apalagi tadi yang aku bilang, Tuhan tuh sebenarnya di sebelah kalian, tinggal kalian tuh mau reach out atau enggak. Sudah kayak Tuhan tuh nungguin kamu buat ngomong sama kamu tuh pingin ngobrol gitu loh sama kamu. Tinggal kamu mau punya waktu apa enggak. Terus ya, kapan sih? Kalau aku sih untuk kesimpulannya untuk kalian di rumah bahwa tetaplah beriman sebagai anak teruna yang tetap menyesuaikan kondisi yang kita alami sekarang gitu kan. Kita tetap gak memungkiri bahwa saat ini emang kita ada di dalam kondisi yang sulit, tapi kembali lagi tetaplah beriman di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini dengan segala dampak yang ada dari segi pendidikan, ekonomi maupun dari pergaulan, hubungan kita dengan teman atau orang-orang sekitar. Ya kita harus mengimani bahwa Tuhan yang kita punya ini lebih besar lebih berkuasa dan lebih tahu segala sesuatunya, dan bahkan lebih besar dari apa yang kita ini loh, dari kasus-kasus yang kita Iya. yang kita punya, yang kita alami. Dan percayalah, ketika kita percaya penuh dan beriman, maka Tuhan akan memberikan bukti seperti yang dikatakan di Alkitab, bahwa Tuhan akan memberikan bukti yang real buat kalian sehingga kalian bisa iman aku naik satu nih, Iya. jadi kalau pengalaman dari aku itu, masalah itu malah menambah kita untuk naik satu level. Ketika kita udah melewati itu, akan ada satu pelajaran, satu momen atau satu hal yang kita bisa dapat, dan itu menambah iman kita bahwa itu suatu hal yang baik yang Tuhan berikan buat kita gitu. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir, nggak usah terburu-buru ya kan, ikutin aja alurnya Tuhan gitu. Emang gak gampang dan emang sulit dan emang sakit ya, emang itu harus kita terima, itu suatu hal yang membangun gitu ya. Jadi bangunlah relationship and faith kalian dengan Tuhan, ya kan? Itu sih yang bisa Kak Priscil, Kak Venska dan Kak Kevin bagi
buktikan bahwa akan apa iman kalian itu memang harus bisa bertumbuh dan percaya sama Tuhan kalau ada dampak yang baik buat kalian. Yes, benar banget. Jadi jangan takut. Oke? Amin. Amin. Semoga podcast ini bisa kalian benar-benar apa ya? Mendengarkan dan Mendengarkan dan merenungkan di rumah. Karena ini sesuatu hal yang berat dan pasti tapi terjadi gitu, Iya, pasti terjadi iya, dalam pasti kehidupan adik akan karena kita mungkin waktunya. kita nggak tahu mungkin ya kan Kak, di luar sana adik-adik kita sedang ngalamin apa gitu. Mungkin saat ini relate dengan pembahasan podcast kita hari ini. pasti nanti ketemu. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir. Oke, kita masuk di dalam doa ya Kak. Ya. Berdoa secara umum aja ya Kak. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, anak-anak-Mu, kami sebagai pelayan-Mu di hari ini. Boleh Kau berkati dengan segala kondisi keadaan yang sedang kami alami Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kami boleh membagikan kebenaran firman-Mu bagi adik-adik kami di hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama, kami boleh berbincang bersama mengenai relationship in faith Tuhan, relasi dalam iman yang membuat kami memiliki banyak pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami Tuhan, baik itu dalam hubungan kami dengan teman kami maupun dengan pasangan kami ataupun dengan keluarga kami, bahkan dalam masa depan kami Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu membangun iman kami, dan kami yakin dan percaya bahwa apapun yang sedang kami alami sekarang, kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk bisa melewati semuanya dan bisa mendapatkan pelajaran berharga yang memberikan bagi kami untuk menambah iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami menjadi anak-anak yang bijak, yang bisa mengerti mana yang baik dan mana yang tidak benar, yang tidak harus kita ikutin dan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bisa mampu memfilter segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kami sehingga tidak terpengaruh dalam hal-hal duniawi yang ingin menghancurkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak menjadi terang dan saksi Kristus di tengah kehidupan kami, dan tak lupa kami boleh belajar kebenaran firman-Mu terus-menerus Tuhan. Tekankanlah kami dan berikan kami hubungan yang baik bersama dengan Engkau Tuhan. Adik-adik kami ini Tuhan, biarlah hubungan dekat dengan Engkau bisa terus mereka pertahankan untuk mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami sebagai kakak lain juga berdoa secara khusus bagi adik-adik kami dalam pendidikan mereka yang saat ini sedang menjalankan kuliah online, sekolah online Tuhan. Kami percaya bahwa setiap mereka yang terlibat di dalam sekolah online ini, Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang menyertai. Suatu hal yang baru bagi mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan mereka kepintaran, Tuhan yang akan memberikan mereka akal budi, sehingga mereka bisa mampu mengikuti segala pelajaran yang ada, para guru, bahkan ujian-ujian yang akan mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang akan menuntun mereka selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan yang menjauhkan dari segala sesuatu hal yang ingin menghancurkan mereka Tuhan. Terlebih COVID-19 ini Tuhan, jauhkanlah daripada kami semua, sehingga kami dapat terus melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kami Tuhan. Dan biarlah kami terus mengambil sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk pergaulan kami dengan teman-teman. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami untuk kami bisa memilah-milah dengan baik, untuk bisa mengerti dan memahami pergaulan yang baik di hadapan-Mu seperti apa Tuhan. Biarlah anak-anak itu terus bertumbuh dan beriman di dalam Engkau.
mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa semoga Tuhan yang akan memberkati kami semua, dari tim medis, tim dokter, maupun pasien-pasien yang sudah terjangkit COVID-19, maupun kami yang masih Engkau berkati sertai Tuhan. Biar kami semua Engkau bimbing kami untuk kami bisa melewati semuanya tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa suatu saat nanti semua akan berlalu Tuhan, dan kami akan kembali untuk menikmati kehidupan kami seperti sebelumnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk kami para pelayan dan para pengurus dalam studi kami, dalam kuliah kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan memberikan kami semangat di tengah pandemi ini untuk bisa mencapai masa depan kami Tuhan. Dan biarlah kami juga terus melayani Tuhan tanpa mengenal lelah Tuhan, dan kami terus menjadi panutan dan contoh bagi adik-adik kami di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua Tuhan Yesus yang tidak kami sebutkan di dalam doa ini, tapi Engkau mengetahui dan Engkau mendengar segala doa kami dan pergumulan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang mengajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, nama kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Biarlah kita kami yang kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, di sini kita Warta Teruna dulu. Warta Teruna yang pertama itu adalah ibadah seperti biasa, yaitu online. Kalian bisa lihat di channel YouTube GPIB Maranatha Surabaya jam 12 siang. Kalian tetap pantengin itu setiap minggu ya. Iya. Itu apa lagi ya? Dan jangan lupa subscribe kan, Oh, betul. sama like, sama komen. Udah kayak YouTuber ya kita ya. YouTuber dadakan. And then jangan lupa persembahan tetap gabung sama orang tua di gereja umum pagi jam 9. Iya benar. Dan jangan lupa juga tetap saat teduh ya guys, walaupun di rumah saat teduh Baca cerita, berdoa. Oke. Di situ Dan kalau misalnya kalian di luar atau kalian lagi mengerjakan sesuatu yang penting di luar, tetap kalian mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, Ini ya, pakai masker ya. hand sanitizer juga Terus penting. Aku kayak lagi promosi produk gitu. Ini bukan di endorse sama Antis ya. bisa deh guys. Antis tolong endorse kita. Tolong di endorse. Jadi pakai Antis ya kalau keluar. Kalau bisa pakai cuci tangan juga. Cuci tangan lebih baik. Di situ untuk info-info selanjutnya kalian bisa lihat di grup line Teruna Ceria. Kalau misalnya sesuatu penting nanti kakak akan buka di situ. Oke. Jangan lupa follow IG-nya PT. Iya, follow ya. Follow ya. Follow. Ada di bawah. Ya nanti tolong di bawah. Tolong ya dikasih. Iya, iya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan Iya, ya, itu Oke. aja. Oke. Selamat see you. Bye-bye.